Oke, halo guys, welcome back to Korea Ramit bersama orang Korea yang medok. Oke, pol-pol, berkat kasusnya ataupun keramaiannya Haeyoung, aku yakin banyak banget pol-pol yang pengen tahu Sorok tuh, Pulau Sorok di situ tuh tempat apa dan apa yang terjadi di tempat itu. Langsung kita mulai, tapi sebelum aku mulai baru inget aku pengen menunjukkan beberapa foto mengerikan yang diambil di Pulau Sorok. Nah, ini adalah botol-botol eksperimen yang totalnya itu ada sekitar 122 botol dan 14 diantaranya merupakan botol berisikan janin. Nah, sedangkan botol-botol lainnya itu berisikan bagian-bagian badan manusia ataupun organ manusia. Apa yang terjadi? Langsung kita mulai. Sorokdo. Nama pulau ini sebenarnya memiliki satu makna. So itu artinya kecil, Rok itu artinya rusa, Do itu artinya pulau. Sehingga artinya adalah pulau rusa kecil. Bukan karena di pulaunya ada rusa-rusa kecil, bukan, tapi bentuk pulaunya itu menyerupai rusa kecil. Aku ngerti pasti ada pohon di rusa nih. Iya, namanya petayo disamar-samar gini ngeliatnya. Oke, pulau ini berada di bagian selatan peninsula Korea dan pulau ini juga merupakan pulau yang terlarang. Lebih tepatnya, pulau yang tidak bisa diakses oleh orang luar dan ini merupakan keputusan pemerintah, bayangkan. Awal mulanya, pulau ini digunakan sebagai tempat karantina pasien-pasien kusta. By the way, penyakit kusta itu adalah penyakit yang diakibatkan oleh sebuah bakteri yang menyerang saraf kulit, mata, dan juga lapisan mukosa. Mungkin zaman sekarang penyakit kusta udah nggak terlalu sering karena udah ada obatnya dan juga yang kena nggak banyak. Kok bisa yang kena nggak banyak? Tak jelaskan bentar lagi. Nah, kenapa Pulau Sorok ini digunakan sebagai tempat karantina? Karena kalau ada seseorang terkena penyakit kusta, penampilan mereka itu bakal berubah banget. Kayak kulitnya itu tiba-tiba bakal ada bercak putih, terus kulitnya bakal kayak terinfeksi, otot tangannya juga agak bengkok, terus bagian wajah dan juga matanya juga berubah. Jadi terkesan agak mengerikan gitu. Masalahnya, mayoritas dari manusia, termasuk aku dan Polo-Polo, 95 hingga 99% manusia yang ada di bumi ini sudah punya sistem kekebalan terhadap kusta. Masalahnya 1-5% orang yang masih bisa terkena kusta. Jadi bisa dibilang bukan karena aku hebat, kamunya nggak hebat, tapi ada beberapa orang yang bisa kena. Sedangkan mayoritasnya tidak kena. Ya sama kayak mata minus, ada orang kena gabakan. Ini bisa dibilang nggak bisa dihindari gitu. Nah, masalahnya kalau zaman sekarang kayak COVID pun kita langsung cepet-cepet bikin kayak vaksinnya, langsung nyoba ini, nyoba itu. Maksudnya pendekatannya itu sangat saintifik. Tapi zaman dulu orang-orang itu ngira penyakit kusta itu adalah penyakit yang disebarkan oleh sebagian orang. Jadi ada orang-orang tertentu yang menyebarkan kusta. Jadi kalau orang-orang ini kita penjara ataupun kita tahan di satu tempat, ya maksudnya bahasa bagusnya itu karantina, kita taruh di satu tempat, mungkin orang-orang yang lain itu bakal aman. Nah, dulu itu mikirnya kayak gitu. Sehingga di Korea kebetulan Pulau Sorok ini menjadi tempat karantina pasien-pasien kusta. Pulau Sorok sendiri ini sebenarnya dibagi menjadi dua bagian. Ini aku ngambil dari salah satu variety show yang pernah bahas Pulau Sorok. Petanya kayak gini. Di sini ada bagian 1 dan bagian 2. Bagian 1 itu tempat para staf ataupun tim medis tinggal. Bagian 2 itu merupakan kampung tempat pasien-pasien yang terkena kusta itu tinggal. Dan tentunya pasien-pasien ataupun orang-orang yang tinggal di bagian 2 ini nggak bisa pergi ke bagian 1 kecuali mereka mendapatkan izin khusus ataupun punya akses khusus. Dan yang menarik, ketika orang-orang dari bagian 2 ini mau ngomong sama staf ataupun mau ngomong sama dokter, itu ada peraturannya juga. Jadi mereka itu nggak bisa asal ngomong gini. Misalnya, aku ini pasien kusta di zaman itu di Pulau Sorok, Polo-Polo adalah stafnya ataupun tim medisnya. Nah, ketika aku ketemu, aku ini harus mundur 5 langkah dulu. Ini syarat pertama, mundur 2 kapat. Setelah itu, waktu ngomong, aku nggak boleh ngadap Polo-Polo. Aku harus ngadap 45 derajat, biar kayak nggak kena virusnya gitu kesannya, dan menutupi mulut. Nah, ngomongnya harus kayak gini. Ditambah lagi, kalau ada angin, Polo-Polo harus membelakangi angin. Alias anginnya itu harus dari arah Polo-Polo ke aku. Kalau anginnya dari aku ke Polo-Polo, kita harus tukar tempat. Segitunya. Maksudnya kalau dipikir-pikir ngerti sih maksudnya apa, tapi ya gimana ya? Ya gitu pokoknya. Dan tentunya di tempat daerah bagian 1 ini merupakan tempat tinggal para pasien dan juga orang-orang yang aslinya tumbuh besar di situ. Masalahnya ketika orang-orang ini dikarantina di situ, mereka itu tidak punya tempat tinggal yang layak. Sehingga satu kamar yang kecil, bukan kamar kecil, di satu kamar yang ukurannya kecil, itu bahkan ditinggali hingga 8 orang. Di musim panas itu panasnya nggak karu-karuan, di musim dingin, barang-barang yang ada di barang itu bakal beku. Jadi benar-benar bukan kayak kamar ya, kayak gudang, terus pasien-pasien
pasiennya itu dimasukkan di situ dan dibilang nggak boleh keluar kayak gitu. Dan pulau ini nantinya itu ditempati hingga 6.000 orang. Nah, mungkin bol-bol bakal tanya kenapa bisa sebanyak ini? Karena pasien kusta dari seluruh bagian Korea itu dikumpulkan di Pulau Sorok ini. Tapi namanya manusia, mau gimana pun, kalau mereka itu berkumpul, ada satu hal yang selalu muncul. Apa? Ya betul, yaitu cinta. Dan kalau udah cinta biasanya bakal punya anak. Ya meskipun mereka ini pasien-pasien kusta, kan nggak berarti mereka nggak boleh saling mencintai, nggak boleh saling suka ya toh. Kan itu kebebasan ya toh. Tapi orang-orang yang tinggal di daerah sini, khususnya pasien-pasien ini sebenarnya diizinkan untuk menikah dengan satu syarat. Syarat yang pertama, mereka harus disterilisasi alias divasektomi atau tubektomi. Vasektomi itu apa? Cowok dibuat nggak bisa menghamili. Kalau tubektomi artinya cewek dibuat tidak bisa hamil. Alias orang-orang ini hanya karena kena penyakit kusta, mereka itu dibuat tidak bisa punya keturunan. Jadi kayak dianggapnya, ini loh orang-orang kena kusta yang bikin nyebar, wis kalian tuh jangan punya anak daripada nanti memperbanyak masalah. Kesannya kayak gitu. Masalahnya meskipun staf-staf itu udah mengawasi dan juga berusaha untuk melakukan ini sepenuhnya, masih ada beberapa orang yang berhasil lolos dan diam-diam hamil. Nah, masalahnya kalau mereka ketahuan hamil, mereka itu akan diabort, dipaksa. Dan kalau berdasarkan seorang ibu yang berhasil survive hingga saat ini, ketika ibu ini ketahuan hamil, langsung diseret keluar, lalu perutnya itu disuntik menggunakan sesuatu, maksudnya pakai suntik isinya nggak tahu apa. Nggak lama setelah itu ibu ini bakal kesakitan kayak guling-guling di lantai, dan beberapa saat setelah itu katanya janinnya bakal keluar dari badan ibu itu, dan janinnya tentu langsung diambil karena takutnya menyebarkan penyakit lagi. Kalau ketahuan hamil kayak gitu, kalau misalnya ketahuan melahirkan, anaknya ini bakal langsung dirampas. Sehingga cewek-cewek ataupun ibu-ibu yang tinggal di daerah Pulau Sorok ini, kebanyakan mereka itu pakai baju yang ngembang. Jadi kalau misalnya suatu hari hamil pun mereka itu nggak terlalu kelihatan mencurigakan. Tapi meskipun ibu-ibu ini udah berusaha merahasiakan dan juga orang kampung itu udah berusaha menutupi, mereka ini nantinya bakal ketahuan kalau udah melahirkan anak. Kenapa kayak gitu? Karena kalau anak udah lahir, hal pertama yang mereka lakukan apa? Menangis. Kalaupun misalnya nangisnya kecil, nanti mereka semakin besar, mereka lagi-lagi akan menangis. Dan setiap kali terdengar suara tangisan, staf-staf ini akan datang dan langsung mengambil anak-anak itu dan dipindahkan ke tempat kayak tempat panti asuhan yang ada di daerah bagian 1. Dan anak-anak ini langsung dicap sebagai anak-anak yang berpotensi terkena penyakit. Jadi sebenarnya anak-anak ini sehat, tidak terkena penyakit apapun, langsung dicap kamu ini berpotensi kena penyakit kusta dan langsung dipisahkan dari orang tuanya. Setelah dipisahkan, untungnya anak-anak ini masih diizinkan untuk ketemu sama orang tuanya 1 minggu 1 kali. Tapi setiap kali mereka ketemu, mereka langsung lari gini kan untuk ketemu. Nah, pas mereka ketemuan, langsung sama stafnya ditiupin peluit. Kenapa ditiupin peluit kayak gitu? Stafnya langsung bilang, ibu, anak jaga 2 meter, jarak 2 meter. Jadi anak sama mamanya itu dipisahkan dan cuma diizinkan lihat sesama 1 minggu sekali. Itu pun nggak boleh pelukan, bayangkan. Ini pelanggaran HAM model apa ini? Nah, sekarang setelah Bolo tahu apa yang terjadi di Pulau Sorok, pertanyaannya adalah, loh kenapa Pulau Sorok ini menjadi tempat seperti ini dan apa yang sebenarnya terjadi? Untuk tahu lebih lengkapnya, kita perlu mundur hingga zaman Korea waktu dikuasai sama Jepang. Lebih tepatnya di tahun 1909. Nah, waktu itu Jepang itu memiliki satu teori, yaitu teori eugenika positif, yang berarti hanya orang-orang yang memiliki genetik bagus yang harus dipertahankan, yang jelek harus dihilangkan. Kalau misalnya ini diterapkan di zaman sekarang yang jelek-jelek kita bunuh aja, bibit-bibit unggul yang kita pertahankan, biar orang-orang yang hidup di bumi ini semuanya cakep-cakep, terkesan kayak gitu. Dan awalnya Jepang melakukan hal ini dan menerapkan hal ini cuma di Jepang, tapi karena Korea pun dikuasai oleh Jepang, Jepang juga membawa teori ini ke Korea. Dan setelah teori ini dibawa ke Korea, hal pertama yang dilakukan oleh Jepang adalah membuka rumah sakit karantina kusta di Korea, lebih tepatnya di Pulau Sorok. Sehingga dibangunlah rumah sakit Hansen. Dan waktu itu bilangnya ini bakal menjadi rumah sakit untuk mengobati pasien-pasien kusta. Dan rumah sakit ini dibukanya di tahun 1916. Awalnya, waktu pertama kali rumah sakit ini dibuka, jumlah orang yang ada di tempat itu cuma 700 orang. Tapi nggak lama setelah itu, jumlah orangnya ini mencapai 5.000 orang. Dan tentunya karena jumlah orang yang harus ditaruh di situ menjadi semakin banyak, fasilitas yang dibangun itu kurang. Sehingga gimana? Gampang banget pasien-pasien ini disuruh kerja paksa. Ayo pasien-pasien, kalian bangun, pindahkan batu ini ke sana. Ayo bikin semen, ayo bikin ini. Pasien-pasien yang ditahan ternyata juga digunakan sebagai kuli gratis. Nah, mungkin di sini ada bol-bol tanya, loh mas, kalau misalnya gitu terus salah satu pasien meninggal,
gimana? Lebih bagus. Waktu itu Korea yang lagi dikuasai Jepang itu memiliki satu ketetapan kayak gini. Semua pasien-pasien yang meninggal di sini ataupun mati di sini harus setuju untuk diotopsi dengan tujuan riset ataupun penelitian. Sehingga kalau berdasarkan orang-orang yang berhasil selamat hingga saat ini, doa mereka di zaman itu adalah meninggal di hari Minggu. Karena di hari Minggu katanya yang otopsi itu nggak kerja, sehingga orang-orang yang meninggal di hari Minggu itu bakal dikubur seperti halnya orang biasa. Tapi kalau kamu meninggal dari hari Senin sampai Sabtu, itu langsung diotopsi dan tentunya langsung digunakan untuk penelitian. Bilangnya penelitian, tapi kita nggak tahu apakah penelitiannya itu benar-benar ada hubungannya sama penyakit kusta atau tidak. Dan tentunya di zaman itu mayoritas tenaga medis baik dari Jepang ataupun orang-orang Korea yang ada di situ semuanya dikirimkan ke Pulau Sorok untuk melakukan riset penelitian ini. Buat yang pengen tahu apakah risetnya itu benar-benar riset atau bukan, sebenarnya aku pernah bikin satu video pasukan 731. Nah ini coba tontonan ini, pasti bol-bol bakal lebih tahu penelitian apa yang mungkin terjadi di tempat itu. Dan yang menyedihkan adalah rumah sakit Hansen yang dibangun di tempat ini ternyata tidak berhenti bahkan setelah Korea merdeka. Ini berlanjut, otopsinya itu berlanjut hingga di tahun 1960. Makanya fotonya ini berhasil diambil. Dan yang lebih menyakitkan lagi adalah pasien-pasien yang ada di situ itu dibilang kalau kamu itu bakal menyebarkan penyakit lah, kamu itu terkena penyakit yang sial lah, kamu itu nggak bisa disembuhkan. Nah, pokoknya orang-orang yang terkena penyakit kusta itu kayak benar-benar dijelek-jelekan, padahal penyakit kusta itu obatnya udah ditemukan di tahun 1940 dan nama obatnya adalah DDS ataupun DDS. Tapi untungnya, bisa dibilang untungnya atau gimana, di akhir tahun 1950-an baru pasien-pasien kusta ini ditangani menggunakan obat DDS. Dan rumah sakit Hansen ini baru benar-benar ditutup itu di tahun 2000-an. Dan tentunya mendekati tahun 2000 pasiennya itu udah tidak terlalu banyak karena setelah akhir tahun 1950-an pasien-pasien ini beneran diobati menggunakan obat yang udah ditemukan yaitu DDS. Sebelum itu bener-bener terus meninggal diotopsi kayak gitu. Dan yang memalukan adalah bagaimana rumah sakit ini nantinya ditutup. Rumah sakit ini tadi kan aku bilang ditutup di tahun 2000-an ya toh. Awal mulanya ini berawal dari Jepang lagi. Jadi di Jepang pun mereka itu punya rumah sakit yang sama dan di tahun 2000-an pengacara-pengacara dan orang-orang yang tahu kalau ini merupakan fasilitas yang tidak benar mengumpulkan kasus ini dan pergi ke pengacara untuk menuntut negara Jepang. Dan nantinya di tahun 2001 pasien-pasien kusta ini menang di pengadilan dan di tahun 2004 baru pengacara-pengacara Korea ini dihubungi sama pengacara Jepang kalau kasus seperti ini udah ada di Jepang dan untungnya pasien-pasien ini menang di pengadilan Jepang. Akhirnya pengacara-pengacara Korea baru melakukan hal yang sama di tahun 2004-an. Tapi yang menarik, pengacara Korea ini menuntut dua pihak, yang satu pemerintah Korea dan yang satu pemerintah Jepang. Di akhir tahun 2006, pengadilan yang menuntut pemerintah Jepang itu ternyata menang. Maksudnya pasien-pasiennya menang sehingga pemerintah Jepang itu melakukan kompensasi kepada pasien-pasiennya. Yang menarik, pemerintah Korea. Di sidang pertama, pasien-pasien udah menang. Tapi dalam waktu 2 minggu, ternyata pemerintah Korea banding dan di sidang banding, pengacara dari pemerintah Korea itu bilang kalau pasien-pasiennya itu sebenarnya tidak pernah dipaksa untuk melakukan vasektomi ataupun tubektomi. Bilangnya malahan pasien-pasien ini setuju dan kemungkinan pasien-pasien ini nggak ingat karena mungkin waktu udah terlalu lama atau mungkin karena mereka sakit. Itu mereka nggak ingat. Tapi untungnya setelah perjalanan hukum yang lama, selama 6 tahun, akhirnya pasien-pasien ini menang di sidang sehingga pasien-pasien kusta yang ditahan di Pulau Sorok akhirnya juga mendapatkan kompensasi dari pemerintah Korea. Nah, itu adalah Pulau Sorok dan buat pulau-pulau yang mungkin merasa tertarik dengan konten seperti ini, tak rekomendasikan coba tonton kontenku satu lagi yaitu judulnya yang ini, sejarah yang belum kita dengar yang nggak kuat jantung, jangan nonton ini. Nah, tontonan ini dan pulau-pulau bakal tahu eksperimen kayak apa yang mungkin pernah terjadi di tempat ini. Oke, polo-polo, video kali ini sampai di sini dan itu adalah Pulau Sorok.